Om Swastiastu. Baik anak-anak, jadi hari ini kita akan bahas soal-soal ya. Jadi mudah-mudahan dengan pembahasan ini kalian lebih pintar dalam. Salam Rahayu, selamat menikmati. Baik, jadi kita akan bahas syarat dua buah bangun datar dikatakan sebangun. Jadi telah dijelaskan di YouTube dan di WA maupun di Telegram ya, sudah jelas. Jadi yang jelas sudut-sudut sama besar dan sisi-sisi yang bersesuaian. Kalau memiliki luas bangun yang sama, kongruen ya. Memiliki keliling yang sama juga kongruen. Berarti yang benar kan? Itu. Kemudian yang kedua, segitiga, dua buah segitiga dikatakan sebangun, alasannya apa? Misalnya segitiga ini ya, GVR. GVR ini sebangun dengan PST. Alasannya karena ini sejajar ya, maka sudut dalam berseberangannya sama. Kemudian ini ya, pada layar televisi sebuah mobil panjangnya 14, kemudian tingginya 4. Kemudian ditanya berapa panjang sebenarnya jika tinggi mobil sebenarnya adalah 1 meter atau 100 cm. Jadi kita pakai perbandingan. Jadi yang jelas panjang berbanding panjang, tinggi berbanding tinggi ya. Jadi 14 berbanding 4 itu ya. Jadi mana 14 nih? 14 berbanding X sama dengan 4 berbanding 100. Karena ininya 4. Ya, mana 4? Jadi tinggi sebenarnya kan 100. Tinggi gininya adalah 4. Jadi 4 per 100. Sehingga tinggal dikalikan silang, 4 kali X. Kemudian 14 kali 100. Sehingga X sama dengan 14 kali 100 per 4. 100 dibagi 4 itu kan 25. Sehingga 14 kali 25. Perkalian 25 dibagi 4 aja. 14-nya bagi 4 kan dapat 3. Sisa 2. Berarti yang 2 itu berarti 50 ya. Jadi 3,5. Oke. Nah ini. Pasangan bangun berikut yang pasti sebangun. Nah, yang pasti sebangun berarti sudah jelas. Apakah dua segitiga sama kaki? Ya, itu yang pasti sebangun. Kalau dua jajaran genyang belum tentu sebangun. Mungkin jajaran genyang itu ini bisa berubah-ubah ya. Jadi panjang di atas mungkin berbeda perbandingannya dengan yang lagi satunya. Kalau segitiga sama kaki kan jelas kakinya sudah sama. Kalau belah ketupat mungkin sisi yang di atas, sisi di atasnya tidak sama ya dengan sisi-sisi yang lainnya ya. Misalnya di sini ada belah ketupat, maka dia belum tentu kongruen, belum tentu sebangun, mungkin karena perbandingan sisinya ini tidak senilai ya. Kemudian dua segitiga sama sisi, ya itu jawabannya. Berikutnya, dua buah segitiga dikatakan kongruen. Nah ini kongruen. Kalau sudutnya aja sama itu tidak mungkin ya. Jadi yang jelas kongruen berarti sisi, sepanjang sisi dan sudut sama. Berarti kongruen jika sisi-sisinya sama ya. Kemudian ini ada
segitiga yang sebangun ya. Kita gambar segitiga ini ya, CDA. Ini sebangun dengan ABD. Jadi ini sebangun sudutnya 90-90. Karena sebangun maka perbandingannya sama ya, senilai. Bagaimana cara menentukan perbandingannya? Berarti kalau di sini alas berbanding alas ya. Jadi alasnya ini adalah AD. Segitiga ini gede ya. ABD ini alasnya kan AD. Kalau segitiga yang kecil ini alasnya CD. Berarti alas besar berbanding alas kecil sama dengan tinggi besar, nih segitiga kan tinggi, berbanding tinggi kecil ya. Sehingga perbandingannya ini AD per 3 sama dengan 6 per AD ya. Pada gambar di atas ya itu. Sehingga ini setelah dapat ketemu ini, kalikan silang ya. AD kali AD kan AD kuadrat ya. AD kuadrat sama dengan 3 kali 6. Sehingga AD 3 kali 6 18, AD sama dengan akar 18. Yang ditanya AB. Jadi kalau AB berarti si miring ya. Ini AB Pitagoras berarti ininya akar 18 kuadrat ditambah 6 kuadrat ya. 18 kuadrat nih. Akar 18 kuadrat. Sehingga dikuadratkan akarnya kan hilang ya. Tinggal 18 ditambah 6. 6 kuadrat. Berarti 18 ditambah 36 ya. Jadi hasilnya 54. Sehingga AB itu panjangnya akar dari 54 ya. Kemudian ini ada siswa berdiri ya. Misalnya Dina ini ya. Tingginya 160 cm. Kemudian dia berdiri tegak, kemudian memiliki jarak dengan tiang bendera. Tiang bendera ini 8 ya. Jika tinggi anak dan jadi bayangannya si anak ini ya 2 meter ya. Bayangannya 2 meter. Kemudian pertanyaannya ini adalah tinggi menara atau tinggi tiang menara ya. Jadi dalam hal ini kita harus pakai kesebangunannya. Jadi kesebangunan itu adalah dalam hal ini segitiga kecilnya ini ya. Segitiga besarnya yang ini. Bayangan sinar matahari tambah sisi miringnya itu ditambah tinggi dari tiang ini ya. Sehingga perbandingan kalau tinggi berbanding tinggi, alas berbanding alas ya. Jadi ini tinggi kecil berbanding tinggi besar. Tinggi kecilnya kan 160, tinggi besarnya X, alas kecilnya yaitu 2, alas besarnya ini tambahkan ya 2 tambah 8 ya. Sehingga ini dapat 160 per X, 2 per 2 tambah 8. Berarti 160 kali 10 ya, karena ini 2 tambah 8 kan 10. Berarti 1600 dibagi 2. 1600 dibagi 2 kira-kira berapa ya? Kan 800 cm. Lalu dibagi 100 untuk menjadi meter, maka jawabannya adalah iya tuh 8 meter.
Kemudian ini perhatikan gambar di bawah, panjang BE. Ya, ini X. Disuruh mencari X ya. Yang jelas ini segitiganya sebangun ya. Segitiga yang kecil ini ya. CDE dengan segitiga yang gede. CAB atau ABC. Berarti karena sebangun, perbandingan sisi-sisi yang ini sama nanti ya. Jadi alas berbanding alas. Alas kecilnya mana? Jadi alas kecilnya ini kan 5. Alas besarnya 7. Berarti 5/7 gitu ya. Ini 5/7. Kemudian miring kecilnya adalah 6. Kemudian miring besarnya berapa? Miring besarnya adalah 6 ditambah X ya. Ini 6 tambah X. Sehingga tinggal dikalikan silang aja. 5 kali 6 tambah X sama dengan 42 ya. 5 kali 6X sama 42. 5 kali 6 30 tambah 5X distributif 42. Kali 5X 42 dikurangi 30 12. Jadi X 12/5. 12 dibagi 5 itu kan 10 bagi 5 2. Sisanya 2. Berarti 2 bagi 5 20 bagi 5. Kecil bagi gede kan pinjam 10. Sehingga hasilnya 2,4. Baik, itulah pembahasan soal, mudah-mudahan mengerti. Selamat pagi.